Pada tahun ini nasib Indonesia dengan negara-negara ASEAN sangatlah berbeda, di mana Indonesia akan menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang akan bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Maka dengan situasi tersebut, selama 1 tahun ke depan, jadwal dari tim Garuda pastinya sangat sibuk, karena mereka bakal melakoni 10 pertandingan home away. Tak mau kalah dengan Indonesia, negara-negara ASEAN kini juga mulai melakukan beberapa rencana. Di antaranya yang dilakukan oleh Malaysia hingga 2 negara lainnya, yakni Vietnam dan Thailand. Dan untuk itu, inilah cerita soal nasib tim-tim ASEAN saat Indonesia bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ya, pada bulan September nanti Indonesia akan memulai petualangan mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, di mana lawan yang akan dihadapi adalah timnas Arab Saudi dan Australia. Laga itu sendiri masuk dalam kalender FIFA, dan setiap tim yang meraih kemenangan pastinya mendapatkan poin tambahan dari Federasi Sepak Bola Dunia tersebut. Sebaliknya, tim yang mengalami kekalahan, poinnya akan dikurangi di ranking FIFA. Tentu sesuatu yang membuat Indonesia harus fokus, karena jika tidak, maka mereka bisa mendapatkan pengurangan poin dari FIFA. Dengan apa yang dialami oleh Indonesia, itu berarti jadwal mereka sudah ditentukan di FIFA Matchday. Hal ini pastinya berbeda dengan apa yang dialami oleh tim-tim ASEAN lainnya, karena mereka harus mencari lawan sendiri untuk diajak tanding. Sebuah hal yang dulunya pernah dialami oleh Indonesia, di mana saat itu Indonesia hampir selalu kesulitan mencari lawan untuk diajak beruji coba di kalender FIFA Matchday. Vietnam tantang Thailand di laga uji coba. Saat Indonesia berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, hal berbeda malah ditunjukkan oleh Vietnam dan Thailand, di mana kedua negara itu sepakat untuk menjalani laga uji coba. Nantinya Vietnam akan menjadi tuan rumah. Untuk jadwalnya bertepatan dengan FIFA Matchday pada bulan September mendatang. Pertemuan antara kedua tim itu sendiri bertujuan untuk menjajal kekuatan, sekaligus sebagai persiapan menghadapi Piala AFF yang akan berlangsung akhir tahun ini. Malaysia akan gelar Piala Kemerdekaan. Sebelum Vietnam dan Thailand sepakat untuk bertemu, Malaysia malah lebih dulu membuat rencana, di mana rencana Harimau Malaya adalah dengan mengadakan sebuah turnamen bernama Piala Kemerdekaan. Untuk jadwalnya akan disamakan dengan FIFA Matchday. Sementara tim yang mendapatkan undangan adalah Tajikistan, Lebanon, dan Filipina. Tim-tim itu adalah tim yang gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Malaysia kena tipu soal pemain naturalisasi incarannya. Saat Malaysia mau mengadakan turnamen Piala Kemerdekaan, mereka ternyata juga menyusun sebuah rencana soal program naturalisasi. Kini Harimau Malaya telah dihubung-hubungkan dengan beberapa pemain. Di antaranya adalah Ferdy Drive dan Ethan Whitley. Dua pemain itu ternyata memiliki CV yang tidak bisa diremehkan. Contohnya adalah Ethan Whitley yang saat ini bermain untuk tim junior Manchester United. Namun sayang, usaha Malaysia untuk menaturalisasi dua pemain itu tampaknya gagal. Untuk Ferdy Drive, sang pemain sampai saat ini belum memberikan respon apa-apa soal tawaran dari Malaysia. Sementara Ethan Whitley dirinya membantah jika memiliki darah keturunan Malaysia.
Indonesia siap berjuang menjadi wakil dari ASEAN. Saat tim-tim lainnya fokus mempersiapkan skuadnya guna menghadapi Piala AFF, hal berbeda dilakukan oleh Indonesia, di mana nantinya skuad Garuda akan berjuang sendiri di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Untuk Piala AFF sendiri, Indonesia tidak terlalu peduli, karena itu bukanlah prioritas utama. Malah Indonesia berencana untuk menurunkan timnas U20, dan nantinya pelatihnya bukan Sinteyong, melainkan Nova Arianto. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah, intinya nasib Indonesia sudah berbeda dengan tim-tim ASEAN yang lain. Saat tim lain fokus di ajang Piala AFF, Indonesia malah fokus memberikan yang terbaik di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tentu sebuah hal yang tak biasa, karena Indonesia dulunya juga bernasib sama dengan tim-tim ASEAN yang lain. Jadi itulah nasib tim-tim ASEAN saat Indonesia bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia pada bulan September mendatang. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.